Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi administrasi dan tes kesehatan kedua pasangan Capres dan Cawapres. Ya, hasilnya untuk tes kesehatan kedua pasangan Capres sudah dinyatakan lolos persyaratan. Namun untuk hasil verifikasi administrasi ternyata keduanya belum dinyatakan lolos karena masih ada sejumlah dokumen yang masih belum dilengkapi. Pengumuman verifikasi administrasi kedua pasangan Capres Jokowi JK dan Prabowo Hatta disampaikan di kantor KPU Pusat Menteng, Jakarta Pusat. Setelah memverifikasi administrasi persyaratan kedua pasangan Capres, hasilnya kedua pasangan dinyatakan belum lolos syarat administrasi untuk maju sebagai pasangan Capres. Namun demikian, kedua pasangan Capres tersebut masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan dokumen yang belum lengkap seperti foto dan surat kekayaan pribadi. Diberi kesempatan hingga Selasa 27 Mei 2014. Sementara itu terkait hasil tes kesehatan kedua pasangan Capres di RSPAD, keduanya dinyatakan layak jadi presiden dan wakil jika terpilih. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh KPU kerjasama dengan BPD dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan dan berdasarkan pengerjaan independen dan profesional bahwa kedua pasangan calon ini dinyatakan mampu menjalankan tugas kerjanya sebagai presiden dan wakil presiden jika terpilih. Sebelumnya, kedua pasangan Capres dan Cawapres ini telah melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan pada tanggal 22 hingga 23 Mei 2014. Pemeriksaan ini melibatkan sekitar 49 dokter ahli dari berbagai bidang. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Saudara, calon Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri deklarasi dukungan terhadap dirinya dari relawan keluarga Nusantara yang dipelopori oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Sementara itu Jokowi memilih untuk berkunjung ke Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara guna meraih dukungan dari penduduk asli Kalimantan Timur. Pasangan Capres dan Cawapres Jokowi JK kembali mendulang dukungan. Kali ini dari relawan keluarga Nusantara yang terdiri atas perwakilan 33 provinsi di Indonesia. Kelompok dukungan ini diprakarsai oleh masyarakat Sulawesi Selatan tempat JK berasal. Dalam sambutannya, JK menyatakan keyakinannya memimpin bangsa ini bersama dengan Joko Widodo. JK mengungkapkan Jokowi layak menjadi presiden karena memiliki pengalaman memimpin yang cukup. Saya percaya bahwa kemampuan dari benar dapat Sementara itu Jokowi memilih untuk berkunjung ke Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara guna meraih dukungan dari penduduk asli Kalimantan Timur. Selain berkunjung ke keraton dan meminta restu terkait pencapresannya di Pilpres mendatang, Jokowi juga berkesempatan mengunjungi makam-makam raja yang berada di sisi belakang bangunan Kesultanan. Kesultanan Kutai Kartanegara merupakan satu di antara 148 kesultanan di Indonesia yang harus dirawat dan dipelihara sebagai warisan bangsa. Kita mempunyai kesultanan dan keraton itu 148. Ini pertanyaan yang harus dipelihara. Kunjungan kali ini merupakan kunjungan pertama sejak Jokowi menjabat wali kota Solo hingga mencalonkan diri dalam Pilpres. Pasca deklarasi Capres-Cawapres, kedua kubu baik Jokowi JK maupun Prabowo Hatta terus berlomba menggalang dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Tim Liputan 6 melaporkan. Capres lainnya, Prabowo Subianto, menemui para relawan dan pendukungnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Kedatangan Prabowo disambut antusias warga yang ingin melihat langsung calon presiden yang diusung oleh poros Gerindra. Sementara Cawapres Prabowo Hatta Rajasa menemui Ketua Umum Persatuan Indonesia Perindo Haritanu Sudibyo yang sebelumnya telah menyatakan mundur dari Partai Hanura. Kedatangan Prabowo Subianto di Samarinda, Kalimantan Timur disambut para relawan, pendukung dan tokoh masyarakat Kaltim. Selain bertatap muka, kunjungan Prabowo kali ini juga untuk melihat kesiapan tim pemenangannya yang diketuai Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak. Dalam pidatonya, Prabowo memberikan semangat pada seluruh pendukung dan tim pemenangannya untuk tidak terlena dengan jumlah mayoritas partai pendukung. Sebaliknya, Prabowo meminta agar seluruh kekuatan dan partai pendukung bekerja maksimal untuk memenangkan pasangan Prabowo Hatta. Prabowo menyatakan gembira dengan dukungan yang didapat. Semangat daripada rakyat
mengharukan, ya, mengharukan. Ibu-ibu mengatakan, Pak, kami orang miskin, Pak, desa kami miskin, kami mohon Bapak perhatikan kami, bantu kami. Ini luar biasa, ya. Titipan rakyat langsung ini yang luar biasa, ini yang menjadi amanah bagi saya. Sementara Cawapres Prabowo Hatta Rajasa menemui Ketua Umum Persatuan Indonesia Perindo Haritanu Sudibyo di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain silaturahmi, keduanya menyatakan pertemuan ini adalah untuk membicarakan strategi pemenangan pasangan Prabowo Hatta di Pilpres 2014. Kedatangan Hatta Rajasa di kediaman Haritanu Sudibyo ini merupakan lanjutan dari kedatangan Prabowo yang sebelumnya juga datang Kamis yang lalu. Haritanu menyatakan dukungan pada Prabowo berbeda dengan Ketua Partai Hanura Wiranto yang menyatakan dukungan pada Jokowi JK. Haritanu pun menyatakan keluar dari Partai Hanura. Amir Hamzah dan Arofa Supandi melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur dan Jakarta. Sibuk terus ya pasangan capres ini. Nah, ternyata memang ini berusaha untuk memanfaatkan setiap hari ini dengan berkampanye. Tidak hanya sebelumnya belum mulai kampanyenya ya. Tidak hanya kunjung mengunjungi tadi, tetapi juga sibuk berkampanye di dunia maya ini. Dan masing-masing itu bergerilya di dunia maya, mereka juga menyusun strategi bagaimana saling menjatuhkan dan membuat kampanye hitam. Ya, namun baik tim pemenangan Jokowi maupun Prabowo menanggapi santai tentang maraknya kampanye hitam yang beredar. Perang mencari simpati. Itulah yang kini dilakukan para pendukung dua pasang bakal capres-cawapres. Tidak sekedar di dunia nyata, dunia maya pun ikut digarap. Masing-masing pendukung bergerilya menebar kampanye hitam bagi lawan politiknya. Sebut saja kampanye yang menerpa bakal capres Joko Widodo. Ia sempat disebut-sebut sebagai putra seorang pengusaha Cina bernama Oi Hong Leong. Bahkan singkatan H di depan nama Joko Widodo adalah Hebertus dan bukan gelar haji. Sempat gerah dengan tudingan ini, PDI Perjuangan akhirnya mengeluarkan fotokopi buku nikah Jokowi dan Iriana istrinya. Terkuaklah nama ayah mantan wali kota Solo itu adalah Wijiatno Notomiharjo dan jelas beragama Islam. Sama halnya dengan Jokowi, isu kampanye hitam juga kerap menghinggapi bakal capres Prabowo Subianto. Mulai soal pelanggaran HAM dan aksi penculikan, tidak ada pendamping ibu negara jika ia kelak menjadi presiden, hingga soal Prabowo yang disebut-sebut memiliki kewarganegaraan Yordania. Dua kubu yang kini bersaing ketat menuju RI1 ini ternyata santai-santai saja menanggapi hal ini. Kampanye harus tetap positif. Kita akan terus kampanye putih. Memang tidak terbiasa berkampanye hitam, jadi biarkan mereka yang sudah terbiasa berkampanye hitam melakukan yang hitam-hitam. Kami kerjakan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang terhormat, dan rakyat kita sudah sangat cerdas untuk bisa membedakan mana fakta dan mana fitnah. Silakan aja, masyarakat menilai sendiri aja. Masa saya harus menjelaskan? Masyarakat menilai sendiri aja, lalu pilih atau tidak pilih. Tapi isu itu betul apa nggak kira-kira Pak? Apa itu? Jadi warga negara jalannya nggak tahu, saya nggak pernah. Saya bukan pegawai catatan sipil. Tidak hanya menyebarkan isu miring kedua bakal capres-cawapres, berbagai sindiran melalui karikatur juga banyak bertebaran di dunia maya. Berbeda pilihan tentu sah-sah saja, asalkan tetap saling menghargai dan menjunjung kesantunan. Edilius dan Edison Sumamata melaporkan dari Jakarta.